Ada satu berita yang terus mengusik saya sampai sekarang berkaitan dengan gembar-gembor di media berita-berita pertemuan CEO Apple, Tim Cook ke istana dan ketemu Jokowi beberapa waktu lalu. Beberapa media yang mungkin sudah dibayar menggembar-gemborkan pertemuan CEO Apple itu dengan Jokowi berhasil membuat Apple akhirnya investasi di Indonesia dengan nilai sebesar 1,6 triliun rupiah. Yang saya miris, berita Apple akan investasi di Indonesia ini begitu meriah, mirip seakan-akan Indonesia jadi juara dunia. Semua memuji-muji pemerintah yang dianggap sebagai pondasi kesuksesan menarik Apple, brand dunia, untuk investasi di Indonesia. Ini miriplah ketika Luhut bin Sarpanjaitan dulu bicara di media bahwa Elon Musk mau investasi Tesla di Indonesia. Kita begitu riang gembira dan akhirnya kecewa karena Elon Musk ternyata lebih memilih Malaysia. Berkaitan dengan rencana investasi Apple di Indonesia yang katanya nih nilainya sampai 1,6 triliun rupiah. Ternyata hari ini dibantah sendiri oleh Bahlil, Menteri Investasi. Beda dengan yang digembar-gemborkan media bahwa Apple akan investasi di Indonesia, sampai sekarang belum ada satupun proposal pengajuan Apple yang tertarik untuk investasi di Indonesia. Malah yang ada, yang rame adalah berita dari luar bahwa Apple tertarik investasi di negara Vietnam dengan nilai yang jauh banget dengan yang kemarin digembar-gemborkan media kita. Tahu berapa rencana nilai investasi Apple di Vietnam? 256 triliun rupiah. Bandingkan nilainya dengan gembar-gembor Apple akan investasi di Indonesia dengan nilai cuma 1,6 triliun rupiah saja. Seperti bumi dan langit. Vietnam pasti ketawa mendengar angka rencana Apple investasi di Indonesia. Udah gitu nggak jelas lagi kapan investasinya. Bukannya nggak bangga dengan Indonesia, tapi kita harus mulai bisa mengukur diri kita dan mencari di mana letak salahnya. Sehingga negeri ini bukan menjadi tempat target investasi dari brand-brand internasional. Bandingkan dulu aja lah dengan Vietnam, negara yang populasi penduduknya kalah besar dengan negara kita. Bahkan kalah dengan jumlah total penduduk di Pulau Jawa. Vietnam yang kita tahu adalah negara yang sempat terbelah ketika terjadi perang Amerika dan Uni Soviet yang sekarang bernama Rusia. Kita tahulah itu dari film-film perang buatan Hollywood seperti Rambo, di mana akhirnya perang saudara Vietnam itu dimenangkan oleh komunis. Hanya ada satu partai di Vietnam, mirip dengan Cina. Dan penduduk Vietnam dilarang bicara apapun tentang politik karena itu adalah wilayah pemerintah. Rakyat hanya diperkenankan bicara tentang ekonomi saja. Dan mirip dengan Cina, ekonomi Vietnam terus tumbuh sejak mereka mereformasi ekonomi mereka di tahun 1986. Dan sejak reformasi ekonomi itu, kepercayaan dunia internasional meningkat. Investor banyak datang dan membangun industri dan perusahaan manufaktur di sana. Catat aja coba, brand-brand terkenal yang membangun pabriknya di sana. Ada Adidas, ada Nike, ada Samsung, dan banyak lagi. Vietnam pintar mengambil keuntungan dari perang dingin Amerika dan Cina dan menawarkan negara mereka untuk dijadikan pabrik dari brand-brand terkenal dunia. Vietnam ini jauh lebih siap secara infrastruktur daripada negara kita. Bukan hanya infrastruktur fisik seperti jalan dan lain-lainnya. Juga tenaga kerja yang mudah dan murah. Serta jaminan tidak ada permasalahan dengan buruh yang menghambat produksi seperti yang sering terjadi di Indonesia. Juga nggak ada masalah politik dan perizinan yang bulat dan korupsi di sana. Nah, yang menariknya, salah satu poin penting Vietnam adalah rakyat Vietnam ternyata secara pendidikan itu jauh lebih tinggi dari Indonesia. Kemampuan pendidikan Vietnam yang dilihat dari kemampuan membaca siswa didik mereka itu hanya berkisar satu level di bawah Singapura. Sedangkan Indonesia itu jauh banget di bawah levelnya. Selain itu,
Kultur kerja di Vietnam itu jauh lebih kuat daripada negeri kita, di mana siswanya di sana banyak menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan, bukan di jalanan dan tawuran atau balap motor liar atau joget-joget TikTok ala Indonesia. Dengan semua keunggulan itu, Vietnam diramal akan menjadi raksasa ekonomi di Asia Tenggara. Pertumbuhan investasi manufaktur di Vietnam yang dipenuhi oleh brand-brand global membuat nilai ekspor Vietnam ke seluruh dunia menjadi semakin tinggi. Bahkan menurut analis ekonomi internasional, dalam waktu 10 tahun ke depan, jumlah kekayaan Vietnam akan naik lebih tinggi daripada India. Itulah kenapa perusahaan global seperti Apple lebih tertarik investasi ke Vietnam daripada di Indonesia. Sedangkan di Indonesia bagaimana? Negara kita yang sempat digadang-gadang tahun 2045 nanti akan menjadi negara maju karena jumlah penduduknya yang besar. Ternyata itu cuma impian saja. Suhu politik di Indonesia yang tidak pernah turun, selalu panas karena selalu ada manuver-manuver dan korupsi yang gak habis-habis malah semakin besar, membuat negara kita sepertinya makin ketinggalan jauh. Memang brand global mana yang mau investasi di negara yang selalu goyang karena politik, yang perizinannya bulet gak karuan, yang pejabatnya sangat korup? Dulu saya pernah bermimpi, sekarang terpaksa harus restart lagi. Entah sudah restart yang keberapa kita kali ini. Tapi ya positifnya kita ke depan akan dapat makan gratis. Program yang sangat populer dan disukai oleh mayoritas pemilih di Indonesia yang instan, yang gak mau ribet dan suka kalau disuapin terus-menerus. Kopi kita kapan bisa gratis? Gak mending kita beli sendiri, kita kan mandiri. Seruput dulu kopinya kawan.